Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita panjatkan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas taufiknya kepada kita sehingga pada kesempatan kali ini kita kembali bisa untuk bermajlis bersama mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala melalui hadis-hadis pokok dalam agama Islam yang dihimpun oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam karya beliau Al-Arba'un fi Mabanil Islam wa Qawaidil Ahkam. 40-an hadis tentang pokok-pokok Islam dan dasar-dasar hukum. Pada pertemuan yang terakhir telah kita kaji bersama hadis nomor 39 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang berbicara tentang kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala untuk memaafkan seorang muslim jika jatuh dalam kesalahan karena tidak sengaja, lupa atau dipaksa. Telah kita bahas bersama di sana bahwasanya semua itu dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun tentang hak yang berhubungan dengan manusia, maka tetap harus ada dhaman atau tanggung jawab untuk mereka yang membahayakan orang lain atau merusak barang mereka, meskipun itu terjadi secara tidak sengaja atau lupa atau dipaksa. Hari ini kita akan berpindah kepada hadis nomor 40, di mana Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya wa qala kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Wa kana Ibnu Umar yaqul, idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa wa khudh min sihhatika li maradik wa min hayatika li mautik. Rawahu al-Bukhari. Yang artinya diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundak saya. Kemudian beliau bersabda, di dunia ini jadilah seperti orang yang asing atau orang yang sedang musafir. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, jika engkau berada di waktu sore, jangan menunggu waktu pagi. Jika engkau berada di waktu pagi, maka jangan tunggu waktu sore. Dan ambillah dari masa sehatmu sebelum sakitmu. Dan ambillah dari masa hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi ini adalah hadis riwayat Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar, yakni Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Karenanya An-Nawawi menyebutkan radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, yakni Abdullah dan ayahanda beliau yaitu Umar bin Khattab, karena keduanya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian sahabat yang ketika disebut nama beliau dengan nama ayahanda beliau, para ulama mendoakan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, hanya dengan kata ganti satu orang saja. Tapi ada sebagian sahabat yang didoakan radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Itu jika beliau adalah seorang sahabat Nabi dan ayahanda beliau juga adalah seorang sahabat. Nah, ini adalah sebuah manqabah atau keistimewaan. Anaknya sahabat, ayahnya sahabat. Dalam hadis ini, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang merupakan putra Amirul Mukminin yang kedua, putra Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, putra Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan merupakan salah satu ikon ilmu dalam Islam.
salah seorang yang dikenal dengan banyak fatwa dan riwayat hadis, dan lahir 10 tahun sebelum hijrah dan wafat pada tahun 73 Hijriah. Dalam hadis ini Abdullah bin Umar mengatakan, Rasulullah SAW memegang kedua pundak saya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang dimaksud adalah memegang kedua pundak beliau dari depan. Jadi Nabi Muhammad SAW di hadapan Ibnu Umar, kemudian beliau memegang kedua pundak Ibnu Umar dari depan. Untuk apa? Agar Ibnu Umar memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dalam posisi seperti itu, Rasulullah SAW bersabda, hadis Abdullah bin Umar ini adalah hadis pokok yang menjelaskan kepada kita tentang prioritas yang benar. Apakah dunia atau akhirat yang akan kita dahulukan? Juga bagaimana kita bersikap dalam urusan dunia kita. Dan semua agama, semua nabi, para pengikut nabi mengajarkan kepada kita bahwasanya akhirat harus diprioritaskan. Dan di dunia ini hendaknya kita mengambil secukupnya saja. Ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an saat bercerita tentang mu'minu ali Fir'aun, orang yang beriman dari kalangan keluarga Fir'aun. Dia mengatakan, "Ya qaumi, innama hadhihi al-hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar." Wahai kaumku, sesungguhnya dunia ini adalah kenikmatan, dan sungguh akhirat adalah tempat yang abadi. Jadi, orang yang beriman dari kalangan keluarga Fir'aun mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, sungguh kehidupan dunia adalah kenikmatan. Artinya, kehidupan dunia adalah kehidupan di mana kita menikmatinya. Orang-orang merasakan kenikmatan di dalamnya, tapi hanya dalam waktu yang pendek, kemudian dia segera hilang dan fana. Dan sungguh kehidupan akhirat adalah tempat yang abadi. Itu adalah tempat untuk tinggal. Akhirat adalah tempat yang abadi. Dunia fana. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala hendaknya berpikir demikian. Akhirat adalah kehidupan yang abadi, sementara dunia ini hanya sementara saja. Kita hanya mampir di sini. Maka jangan salah prioritas. Jangan kita terlalu asyik dengan dunia kita. Dunia ini fana. Dunia ini akan segera habis. Kita akan tinggal di sini untuk beberapa tahun saja. Untuk kemudian setelah itu kita berpindah ke alam yang lebih abadi. Kehidupan yang lebih besar. Yang volumenya jauh lebih besar dibandingkan dengan volume kehidupan dunia. Sementara kebahagiaan kita di sana tergantung pada apa yang sudah kita amalkan saat di dunia. Maka jangan sampai kita terlena dengan kehidupan dunia yang pendek, dengan terus mengejar kenikmatannya. Yang mengejar kenikmatan dunia itu pasti akan membuat kita jatuh dalam perkara-perkara yang haram. Ingat bahwasanya dunia ini pendek, kita hanya sementara di sini. Kita di dunia untuk menyiapkan bekal akhirat. Karena kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan di akhirat. Maka di sini kita harus beramal. Kita harus banyak beramal. Harus banyak menambah bekal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Maka bekalilah dirimu. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah taqwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih mengatakan, "Innama mathali wa mathalud dunya kamathali rakibin qala fi dhilli syajaratin thumma raha wa tarakaha."
Sesungguhnya perumpamaan saya dengan dunia itu seperti orang yang berada di bawah naungan pohon, yang berada di bawah bayangan pohon. Kemudian dia tidur siang di sana, untuk kemudian dia pergi dan meninggalkan pohon itu. Sekali lagi, perumpamaan saya dengan perumpamaan dunia adalah seperti seseorang yang berteduh di bawah pohon. Dia tidur siang di situ, istirahat di situ, kemudian dia pergi dan meninggalkan pohon itu. Beliau menyebutkan kata qala di sini dari kata qailulah yang artinya adalah istirahat siang. Kata Ibnul Athir rahimahullahu taala, istirahat siang itu tidak harus tidur. Jadi lebih tepatnya diterjemahkan sebagai istirahat siang, bukan sebagai tidur siang. Bisa dengan tidur, kadang-kadang istirahat saja tanpa tidur. Itu juga sudah disebut sebagai qailulah. Jadi dalam hadis riwayat At-Tirmidzi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya perumpamaan beliau dengan dunia, perbandingan beliau dengan dunia adalah seperti seseorang yang berteduh, beristirahat di bawah sebuah pohon pada siang hari, kemudian dia segera pergi dan meninggalkan tempat itu. Jadi seorang muslim dalam perjalanannya di dunia itu seperti orang yang sedang berteduh saja, hanya mampir berteduh di sebuah pohon di siang hari, dan ini biasanya tidak lama. Kita kalau berteduh di sebuah pohon hanya untuk sekedar melepas lelah, untuk minum sebentar, untuk berlindung dari panasnya matahari di siang hari itu. Tapi itu bukan rumah kita. Itu bukan tujuan kita. Kita tidak terlalu nyaman di situ. Dan kita akan segera meninggalkan tempat itu untuk pergi ke tempat yang lain. Maka begitulah kita di dunia. Kita di dunia hanya untuk sementara, hanya sekedar mampir, hanya sekedar untuk istirahat, sekedar mampir. Adapun tujuan kita, maka tujuan kita adalah akhirat. Kita akan segera pindah dari pohon itu, kemudian pergi ke tempat yang lain yang menjadi tujuan utama kita, dan itu adalah akhirat. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wal akhiratu khairu wa abqa." Dan akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Maka ini semuanya menegaskan kepada kita bahwasanya prioritas orang hamba Allah adalah akhirat. Dunia itu hanya sementara, hanya pendek. Kita hanya mampir di situ, maka kita tidak boleh terlena. Kita tidak boleh berlama-lama di situ merasa bahwasanya kita akan selamanya di sini, sehingga akhirnya lupa dengan tujuan utama. Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala menukil dari sebagian ahli hikmah yang mengatakan, "Ajibtu mimman ad-dunya mudbiratun anhu. Ajibtu mimman ad-dunya muwalliyatun anhu. Wal akhiratu muqbilatun ilaih. Yashtaghilu bil mudbirati wa yu'ridu 'anil muqbilah." Sungguh saya heran dengan orang yang dunia itu berpaling darinya, sementara akhirat akan segera mendatanginya, tapi dia sibuk dengan yang berpaling dan lalai dari yang akan datang. Dunia ini akan segera meninggalkan kita, berpaling dari kita. Hari-hari kita sudah lewat, umur kita sudah sekian banyak yang kita lewati. Artinya hari-hari kita sudah berpaling meninggalkan kita. Sementara yang akan datang adalah kehidupan akhirat, yang sekali lagi kebahagiaan kita di sana, keadaan kita di sana tergantung apa yang sudah kita amalkan di dunia. Kalau kita baik di sini, insya Allah kita akan bahagia di sana. Sebaliknya kalau kita tidak berbuat baik di dunia, maka kita akan sengsara di akhirat. Andai kalau sengsaranya itu hanya 20 tahun, 40 tahun, 60 tahun, 70 tahun seperti usia kita di dunia. Tapi kesengsaraan di akhirat itu adalah kesengsaraan yang abadi. Ya, bagi mereka yang kekal di akhirat, yang kekal di neraka, maka kesengsaraannya akan terjadi untuk selamanya. Dia tidak bisa lepas dari kesengsaraan itu.
Maka alangkah meruginya orang yang lupa akan akhirat. Dia tenggelam dalam urusan dunia. Dia menyibukkan diri dengan dunia, lupa dengan tujuan utama dia, yaitu akhirat. Sehingga akhirnya dia mungkin bersenang-senang di dunia untuk beberapa saat, tapi kemudian dia merugi dan sengsara di akhirat. Bagaimana seharusnya kita? Seharusnya kita menyibukkan diri dengan hari-hari yang akan datang. Kehidupan akhirat yang sedang menjelang kita, menanti kita. Kita sedang mengarah ke sana. Jangan sibuk dengan dunia yang sudah berlalu. Jangan sibuk dengan dunia yang berpaling dari kita. Hari-hari kita sudah lewat ke sana. Kita menatap ke depan, menatap akhirat, menyibukkan diri dengan urusan akhirat, memprioritaskan akhirat di atas dunia, dan menyiapkan diri untuk kehidupan yang akan datang ini. Kalau kita sudah tahu prioritas yang benar, bahwasanya kita harus mengutamakan akhirat di atas dunia, maka hendaknya kita jangan berlebihan dalam mengurusi dunia kita. Maka Nabi Muhammad SAW dalam hadis Ibnu Umar ini menasihati kita dengan nasihat yang sangat indah. Beliau mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Di dunia ini hendaknya engkau berlaku seperti orang asing atau orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Jadi hendaknya seorang muslim tidak keluar dari dua kondisi ini. Kondisi yang pertama adalah berlaku seperti orang asing. Gharib. Gharib adalah orang yang asing. Dia tinggal atau bermukim di suatu daerah, di suatu tempat, tapi itu bukan tanah lahir dia. Itu bukan tanah kelahirannya, itu bukan tempat dia tinggal. Itu bukan tempat dia tinggal. Tapi dia sedang ada keperluan di situ. Maka dia tinggal di situ untuk sementara, memenuhi kebutuhannya, memenuhi hajatnya, tapi dia akan segera meninggalkan tempat itu untuk kembali ke negerinya. Ini adalah perumpamaan yang pertama. Jadi kita berlaku seperti orang yang gharib. Orang yang gharib, orang yang berada di tempat asing, maka dia tidak nyaman di situ. Hatinya tidak di situ. Hatinya berada di tempat kelahirannya, di negeri dia yang sejati. Dia terus merindukan untuk kembali ke negerinya. Kalau seandainya bukan karena keperluan, bukan karena kebutuhan, karena keuntungan berdagang yang ingin dia kejar, maka dia tidak akan di situ. Dia lebih suka untuk tinggal di tempat kelahirannya, di daerah asalnya di sana. Maka di situ dia hanya mengumpulkan bekal secukupnya. Dia hanya mengisi hari-hari yang pendek. Dia gunakan untuk memenuhi hajatnya, untuk kemudian dia segera memenuhi kerinduan hatinya untuk kembali ke tanah kelahiran. Bahkan kalau seandainya di situ dia serba kekurangan, dia tidak merasa terhinakan. Kalau kondisi dia selama di tempat asing ini serba kekurangan, dia tidak punya rumah yang layak, dia tidak punya kendaraan yang bagus, maka itu tidak dia pedulikan. Karena dia hanya sementara di sini. Kalau dia menginap di tempat seadanya, nggak perlu dia bangun rumah di situ, nggak perlu dia bangun tempat tinggal yang indah, nggak perlu dia memiliki kendaraan yang bagus di situ. Itu semuanya biarlah nanti adanya di tempat asal dia, di tempat kelahiran dia, atau di tempat yang sudah dia pilih untuk menjadi tempat tinggal, tempat hijrah misalnya. Di situ, di kota itu atau di desa itu, dia hanya menjadi gharib, menjadi orang yang asing. Maka dia tidak pedulikan kehinaannya di situ. Dia tidak terlalu peduli dengan kekurangannya dari sisi bekal dunia. Karena hatinya selalu rindu dengan tanah kelahirannya, dia akan segera meninggalkan kota atau desa itu untuk segera kembali ke tanah kelahirannya. Ini adalah kondisi gharib. Sedangkan kondisi yang kedua adalah kondisi musafir. Kalau Anda tidak berlaku seperti gharib, orang yang berada di tempat yang asing atau berada di keterasingan, maka
hendaklah Anda mengambil kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua adalah kondisi musafir. Jadi kita hanya melewati dunia ini, kita tidak singgah di situ. Dunia ini kita anggap sebagai negeri yang hanya kita lewati saja. Kita tidak punya hajat di situ. Kita tidak ingin berdagang di situ. Kita tidak ingin berbisnis di situ. Kita tidak ingin belanja di situ. Kita hanya sekedar lewat saja, musafir. Nah, seorang yang musafir itu nggak mau membawa bekal terlalu banyak. Kalau dia mengambil bekal terlalu banyak, maka itu akan merepotkan dia. Susah bawanya. Memberati. Perjalanannya akan semakin lambat kalau dia membawa bekal terlalu banyak. Maka dia ambil bekal secukupnya saja, yang cukup. Jangan terlalu banyak, karena itu akan memberatkan dan merepotkan. Yang menjadi pikiran dia adalah kapan sampai ke tempat tujuan. Kapan sampai ke kota tujuan. Dia fokus ke sana, maka sudah dia ambil secukupnya, dia bawa ransel, bawa tas kecil, dia bawa bekal secukupnya untuk kemudian bisa sampai ke tempat yang dia tuju. Nah, ini adalah kondisi musafir. Maka demikian juga seorang yang berlaku seperti ini, orang yang menganggap dirinya sebagai musafir, maka dia ingat bahwasanya dia tidak perlu mengumpulkan dunia terlalu banyak. Dia ambil secukupnya, yang penting nyaman untuk dia dan keluarganya. Kemudian setelah itu yang menjadi fokus dia adalah kota tujuan. Di sana dia akan bangun kehidupan yang indah. Di sana dia akan membangun rumah yang megah. Di sana dia akan membeli kendaraan yang bagus atau mewah. Di sana dia akan bangun pabrik-pabrik yang menguntungkan. Tapi itu semuanya di kota tujuan. Adapun kota yang hanya dia lewati, maka dia tidak perlu bangun apa-apa di situ. Nah, ini adalah kondisi musafir. Maka seperti dikatakan oleh sebagian ahli hikmah, hasbuka minaz zadi ma ballaghakal mahal. Cukup sebagai bekalmu adalah bekal yang membuatmu sampai ke tujuan. Jadi seorang musafir itu tidak perlu membawa bekal terlalu banyak. Dia bawa yang ringan saja secukupnya agar perjalanannya menjadi ringan, dan yang penting cukup untuk membantu dia sampai ke kota tujuan. Jadi inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita dianjurkan untuk mengambil dua sikap ini terhadap dunia. Yang pertama adalah kita menjadi seperti orang yang mukim tapi dalam keterasingan. Kita mukim, kita tinggal, tapi bukan di tanah kelahiran kita, bukan di tanah yang tempat pilihan kita untuk menetap. Maka di situ kita hanya untuk sebentar saja menyelesaikan hajat kita, kemudian kita segera pindah. Kita segera kembali ke tanah kelahiran kita untuk kita tinggal di situ. Yang kedua adalah kita berlaku seperti seorang musafir yang melewati suatu kota, maka di kota itu kita tidak perlu bangun rumah, kita tidak perlu membeli kendaraan, kita tidak perlu membangun berbagai fasilitas untuk kita, karena itu semuanya akan merepotkan kita. Itu semuanya akan membuat kita terlambat untuk sampai ke tujuan. Dan pikiran kita fokus ke bagaimana kita segera sampai ke tempat tujuan. Dan tempat tujuan itu atau tempat kelahiran yang selalu kita rindukan itu adalah akhirat, yang merupakan kehidupan yang lebih penting dan lebih besar serta lebih abadi. Nah, kalau kita bisa bersikap demikian, maka insya Allah kita akan bisa menempatkan dunia secara proporsional. Ya, jadi memang dunia tidak ditinggal sama sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan kejarlah apa yang Allah berikan kepadamu dari urusan akhirat. Dan jangan engkau lupakan bagianmu dari dunia. Jadi sedemikian rupa Allah Subhanahu wa taala membuat prioritas.
Akhirat dahulu, baru kemudian dunia. Dunia ini sekedar, jangan kita lupakan bagian kita di dunia. Tapi bukan menjadikan dunia sebagai prioritas, sebagai tempat utama yang kita keasyikan di situ, sampai lupa dengan urusan akhirat kita. Kalau kita punya sikap demikian dan mengikuti nasihat Rasulullah SAW, maka kita akan menjadi orang yang adil, orang yang bisa memberikan sikap yang proporsional untuk urusan dunia dan akhirat, dan kita akan fokus pada yang lebih penting, yaitu urusan akhirat kita. Setelah menyebutkan hadis ini dan menyampaikannya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Idza amsayta fala tantadhiris sabah." Maka kalau Anda berada di waktu sore, jangan menunggu waktu pagi. Jangan menunggu tibanya waktu pagi. Kenapa? Karena bisa jadi umur kita tidak sampai di sana. Kita berpikir karena kita sudah mengalami hari-hari yang panjang, pekan-pekan yang begitu banyak, bulan-bulan dan tahun-tahun, akhirnya kita berpikir bahwasanya waktu pagi adalah sebuah keniscayaan. Salah. Jangan memiliki angan-angan yang panjang. Bisa jadi ajal sudah menjemput kita sebelum itu. Bisa jadi umur kita hanya sampai nanti malam saja, maka esok pagi hanyalah angan-angan yang tidak pernah kita bisa raih. Maka seorang muslim hendaknya juga demikian. Dia segera beramal, tidak mengakhirkan amalan. Dia segera melakukan apa yang dia bisa lakukan tanpa menunggu esok hari. Kalau dia berada di waktu sore, maka hendaknya dia segera beramal pada sore hari itu. Beramal setelah maghrib, beramal setelah isya, beramal di malam hari, tanpa harus menunggu tibanya esok hari. Jangan katakan esok pagi saja. Esok pagi saja, karena belum tentu kita akan sampai ke waktu pagi itu. Sebaliknya, kalau kita berada di pagi hari, maka jangan kita menunggu waktu sore. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau engkau berada di waktu pagi, jangan menunggu waktu sore, tapi beramallah di pagi hari. Segera salat qabliyah subuh, diikuti dengan salat subuh berjamaah, diikuti dengan zikir pagi, membaca Al-Quran, berbagai amal soleh di pagi hari, tanpa kita mengakhirkannya sampai waktu sore. Kenapa? Karena bisa jadi umur kita pendek. Belum tentu kita akan sampai ke waktu sore itu. Maka di antara wasiat Nabi Muhammad SAW agar kita bisa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sholli salata muwaddi'. Salatlah engkau dengan salat perpisahan. Salatlah engkau seperti orang yang salat untuk terakhir kali. Dia merasa bahwasanya umurnya pendek. Belum tentu dia akan bisa salat asar kalau dia berada di waktu zuhur. Maka dia perindah salatnya seolah-olah itu adalah salat terakhir dia. Ini senada dengan nasihat Ibnu Umar ini. Jadi kalau berada di waktu zuhur, jangan tunggu asar. Segera beramal di waktu zuhur. Makanya para ulama menyebutkan bahwasanya amalan yang terbaik adalah yang disegerakan. Ahsanul khairi a'jaluhu. Sebaik-baik kebaikan adalah yang disegerakan. Segera kita lakukan. Ya, jadi kita segera beramal tanpa menunggu tibanya waktu berikutnya. Ini adalah sebuah nasihat yang indah dari Abdullah bin Umar. Dan kemudian beliau melanjutkan, wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Ambillah dari waktu sehatmu untuk waktu sakitmu, dan ambillah dari waktu hidupmu untuk kematianmu. Artinya bahwasanya saat kita sakit, kita tentunya tidak bisa beribadah seperti saat kita sehat. Saat kita sakit, kadang-kadang kita untuk membaca Al-Quran begitu berat. Kita ingat bahwasanya dalam kondisi sakit kadang-kadang mata kita rasanya mau jatuh saat kita sujud. Kita tidak nyaman, tidak bisa sholat dengan panjang, tidak bisa membaca Al-Quran untuk waktu yang lama, bahkan untuk membaca Al-Quran pun rasanya berat. Maka hendaknya saat kita sehat, kita segera beramal. Gunakan waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Karena saat kita sakit, kita tidak bisa beribadah dengan baik. Mungkin kita sudah tahu prioritas yang benar,
kita akan mendahulukan urusan akhirat kita, kita akan banyak beramal selagi kita masih di dunia. Tapi saat kondisi sakit kita tidak bisa untuk beramal dengan baik. Maka beramallah dengan baik, dengan maksimal, dengan optimal saat kita masih sehat. Ini makna khudh min sihatika limaradhik. Ambil dari waktu sehatmu untuk waktu sakit. Dan Allahu Akbar, kalau seorang hamba rajin beribadah di waktu sakitnya. Kemudian kalau seorang hamba beribadah dengan baik di waktu sehatnya, maka kalau dalam kondisi sakit kemudian dia mengurangi sebagian amalan, maka Allah Subhanahu wa taala mencatat untuknya amalan kebaikan seperti yang dilakukan saat sehat. Jadi kalau di waktu sehat dia banyak sholat jamaah, dia banyak berzikir, dia banyak untuk mengerjakan sholat sunnah atau puasa sunnah. Nah kemudian karena sakit dia tidak bisa sholat jamaah, tidak bisa memperbanyak sholat sunnah, tidak bisa berpuasa sunnah, tidak bisa zikir sebanyak saat sehat. Maka Allah Subhanahu wa taala mencatat untuknya amalan sebanyak yang dia lakukan saat dia sehat, meskipun dia sedang sakit, meskipun dia tidak beramal saat dia sakit. Ini adalah keutamaan mereka yang biasa rajin beribadah ketika dia masih dalam kondisi sehat. Wa min hayatika limautik. Demikian juga saat kita sudah meninggal, kita tidak bisa beramal lagi. Maka kita harus banyak beramal saat kita masih hidup. Apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar ini dalam hadis yang agung riwayat Al-Bukhari ini senada dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak ala Sahihain, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, ini hadis yang masyhur, ightanim khamsan qabla khams. Manfaatkan 5 sebelum 5. Syababaka qabla haramik. Manfaatkan waktu mudamu sebelum datang masa tuamu. Wasihataka qabla maradik. Atau wasihataka qabla saqamik. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrik. Dan waktu kayamu sebelum datang masa miskinmu. Masa kosongmu sebelum datang masa sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Ini nasihat yang senada dari Rasulullah SAW dan berisi beberapa tambahan. Masa mudamu sebelum masa tua. Ya, ini penting karena sebagian orang berpikir dia akan baik, dia akan perhatian dengan urusan akhirat nanti kalau sudah tua. Sebagian mengatakan sekarang waktunya untuk menikmati masa muda. Tidak. Belum tentu Anda sampai pada usia tua. Bagaimana kalau usia Anda hanya sampai 25 tahun, 30 tahun? Anda tidak pernah mengenyam masa tua itu. Maka Anda sudah merugi. Maka seorang pemuda yang baik, dia akan menggunakan waktu mudanya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sadar bahwasanya waktu tua bukan jaminan untuk dia. Maka dia sadar bahwasanya dia harus beramal dari sekarang. Dan itu yang hebat. Kalau ada orang yang baik di usia tua, maka itu sungguh biasa. Rata-rata orang juga seperti itu, meskipun ada sebagian orang yang di usia tua pun dia masih nakal. Masih banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak banyak beramal soleh. Tapi kalau ada orang tua yang beribadah dengan baik, maka itu biasa saja. Yang dipuji oleh Rasulullah SAW adalah orang yang sudah baik ketika masih muda. Beliau mengatakan, wasyabun nasha'a fi ta'atillah. Di antara yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat adalah pemuda yang tumbuh di atas ketaatan. Bukan orang tua yang banyak berbuat baik, tapi pemuda yang tumbuh di atas ketaatan. Kenapa? Karena ini yang hebat. Saat teman-temannya masih selengean, masih berbuat suka hati, berfoya-foya dengan berbagai maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memilih untuk taat dan rajin ibadah meskipun usianya masih muda. Dia memilih untuk mengalahkan hawa nafsu saat hawa nafsunya begitu menggelora masih kuat. Nah, itu yang hebat.
Kesehatan sebelum sakit ini sudah kami jelaskan tadi. Kemudian masa kaya sebelum masa miskin. Saat kita jatuh miskin, maka akan ada keterbatasan-keterbatasan. Untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita sendiri saja, mungkin sulit. Maka bagaimana kita akan bersedekah untuk orang-orang di luar sana? Maka selagi Anda diberikan kelapangan rezeki, Anda memiliki rezeki yang luas, gunakan kesempatan itu untuk banyak beramal dengan harta yang Allah berikan kepada Anda. Dan kalau Anda seperti itu, maka insya Allah Allah akan berterima kasih. Allah akan menambah nikmat Anda sehingga harta Anda semakin banyak dan semakin barokah. Kemudian waktu kosong sebelum waktu sibuk. Ini juga adalah sebuah tambahan dari Rasulullah SAW. Saat kita sibuk, kita tidak bisa memberikan waktu yang luas untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada saja hambatan, ada saja kesibukan yang menghalangi kita. Maka saat kita kosonglah waktunya untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus manfaatkan waktu kosong kita sebelum datang waktu sibuk kita. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menyesal kalau kita tidak mengikuti nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tenggelam dalam urusan dunia ini. Kalau kita tidak memberikan prioritas yang tepat. Kalau kita terlalu tenggelam dalam urusan dunia kita. Kalau kita tidak mengisi waktu kosong kita sebelum tibanya waktu sibuk. Tidak mengisi waktu sehat kita sebelum datangnya waktu sakit. Kalau kita tidak mengisi waktu hidup kita sebelum datangnya kematian, maka kita akan menyesal seperti yang sudah terjadi pada sebagian orang yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surat Al-Munafiqun, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin." Dan hendaklah kalian menafkahkan dari rezeki yang telah kami berikan kepada kalian sebelum datang kepada seorang di antara kalian kematian. Maka dia mengatakan saat kematian itu datang, "Wahai Tuhanku, kalau seandainya engkau mengakhirkan ajalku sampai waktu yang dekat saja, maka niscaya aku akan bersedekah dan menjadi orang yang soleh." Ini adalah penyesalan orang yang tidak biasa beramal di waktu senggang. Biasa mengakhir-akhirkan waktu. Yang biasa mengakhirkan amalan dia. Dia terus undur. Sampai akhirnya datanglah kematian menjemput dia dan dia belum beramal. Maka penyesalannya saat ajal menjemputnya adalah dia mengatakan, "Ya Allah, kalau seandainya aku diberikan tambahan umur sedikit lagi, maka di situ aku akan banyak bersedekah dan menjadi orang saleh." Maka jawaban Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yu'akhkhirullahu nafsan idza jaa ajaluha." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengakhirkan satu jiwa pun kalau sudah datang ajalnya. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian amalkan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, ini adalah sebuah hadis yang agung yang mengajarkan kita tentang prioritas dalam kehidupan kita. Mana yang akan kita dahulukan? Dunia atau akhirat? Bagaimana sikap kita untuk dunia ini? Maka ini adalah sebuah konsep nabawi yang sangat penting yang kita semuanya harus paham dan jangan sampai melalaikannya. Dan tidak heran kalau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala memilih hadis ini menjadi hadis ke-40 dalam rangkaian Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan dari hadis yang agung ini kita bisa ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah bahwasanya dunia adalah kehidupan yang fana. Fana itu artinya rusak, hancur, tidak abadi. Maka jangan sampai kita menganggap dunia ini abadi, kita hanya sebentar di sini. Jangan terlalu tenggelam dalam kenikmatan dunia,
Karena dunia ini fana dan kita akan segera meninggalkannya. Kemana? Ke akhirat. Poin yang kedua bahwasanya kehidupan yang sesungguhnya, yang volumenya jauh lebih besar, lebih penting, dan abadi adalah kehidupan akhirat. Kebahagiaan kita di sana tergantung pada apa yang kita amalkan di dunia. Maka mari kita menambah bekal akhirat selagi kita masih punya kesempatan untuk menambah bekal. Kesimpulan yang ketiga, bahwasanya tidak pantas bagi orang yang sudah paham skala prioritas untuk cenderung kepada dunia dan mengalahkannya di atas kehidupan akhirat. Yang keempat, hendaknya seorang muslim mengambil satu dari dua sikap yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam menyikapi kehidupan dunia. Sikap yang pertama adalah menjadi seperti orang yang bermukim tapi tidak di tempat tinggalnya. Dia bermukim di tempat yang asing. Dia menjadi orang asing di situ atau gharib. Maka dia hanya mengambil apa yang dia butuhkan saja. Dia memenuhi hajatnya kemudian segera meninggalkan tempat itu. Kemudian yang kedua adalah menjadi seperti musafir yang hanya melewati suatu tempat. Dia bahkan tidak tinggal di situ. Dia tidak turun di situ, dia hanya melewati saja. Pikirannya fokus pada tempat tujuan dia. Dan tempat tujuan akhir. Kemudian tempat tinggal yang sesungguhnya yang disebutkan dan dimaksudkan oleh Rasulullah SAW dalam perumpamaan atau dua perumpamaan ini adalah kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Kesimpulan yang kelima. Barang siapa yang bisa memahami nasihat Rasulullah SAW, menghayatinya, kemudian mengamalkannya dengan bersikap seperti gharib atau musafir, maka dia tidak akan tenggelam dalam urusan dunia, dia akan fokus pada tujuan akhir yaitu akhirat, maka dia akan memperbanyak bekal akhiratnya dan tidak terlalu mempedulikan urusan dunia dia. Kesimpulan yang ketujuh, anjuran untuk menyegerakan amalan. Tidak menunggu pagi saat kita berada di waktu sore, dan sebaliknya tidak menunggu waktu sore saat kita berada di waktu pagi. Hendaknya kita segera beramal di waktu yang sedang kita hadapi tersebut. Kesimpulan yang ketujuh adalah bahwasanya ajal manusia itu sangat dekat. Kita tidak tahu umur kita sampai mana. Kita tidak tahu saat kita berada di waktu sore seperti ini, apakah kita akan menikmati esok pagi apa tidak. Ajal kita begitu dekat, maka hendaknya kita selalu muraqabah, selalu waspada, selalu ingat bahwasanya kapanpun, maka hendaknya kita tidak menunggu dan berangan-angan panjang dalam urusan dunia kita ini. Kesimpulan yang kedelapan adalah hendaknya kita bisa memanfaatkan waktu sehat kita sebelum datangnya waktu sakit. Dan kesimpulan yang sembilan yang terakhir adalah hendaknya kita bisa memanfaatkan umur kita dan waktu hidup kita sebelum datangnya kematian. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat, mencerahkan dan menginspirasi. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, jazakumullah khairan barakallahu fiik. Mendengar dan pemirsa Raja TV, demikian penjelasan dan syarah dari faedah hadis yang ke-40 terkait dengan bagaimana sikap seorang muslim di dalam menyikapi kehidupan dunia dan menuju kampung akhirat. Dan pendengar serta pemirsa, kita berikan kesempatan untuk bersoal jawab bagi Anda yang ingin memperluas pembahasan atau ingin bertanya terkait dengan materi dan pembahasan di sore hari ini. Silakan Anda bisa menyampaikan secara langsung di line telepon. Kita angkat telepon yang pertama. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Tangerang. Silakan akhi, barakallahu fiik, silakan. Barakallah. Ustaz izin bertanya, di tempat kami beberapa ikhwan mau mengadakan kelas tahsin. Hanya saja kami bingung untuk calon pengajarnya. Ada 2 calon pengajar di sini. Yang pertama, beliau akidahnya bisa dibilang sama lah dengan kita.
Hanya saja hafalan beliau itu kurang banyak dan kurang kuat. Adapun calon pengajar kedua, beliau hafalannya kuat dan hafalannya banyak. Dan keduanya juga sama guru tahfiz. Hanya saja beliau salah satu dari ormas yang memang sejalan dengan kita. Tapi di rumah beliau dia mengadakan les yang masih ada nyanyi-nyanyi gitu buat anak-anak kecilnya itu. Terlepas dari itu semua, kedua calon pengajar ini memang sering tahun lah membantu kita menjalankan dakwah seperti operasional, kajian dan lain-lain. Nah, mohon arahannya Ustadz, bagaimana baiknya untuk calon pengajar yang kiranya bisa kita ambil ilmunya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan simak jawabannya. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masalah belajar Al-Quran, kemudian belajar tahsin dan tajwid, ya ini adalah sesuatu yang sangat mulia. Dan dalam hal ini pada umumnya tidak ada perbedaan di antara umat Islam ya, dalam masalah-masalah seperti ini. Yang dipelajari sama, ilmunya sama insyaallah. Dan karenanya saya melihat urusannya longgar ya. Urusannya longgar artinya kalau seandainya kita memakai orang-orang yang tidak sepenuhnya memenuhi spesifikasi yang kita buat, maka ini masalahnya adalah masalah yang lebih ringan karena urusannya adalah urusan ilmu yang disepakati. Namun dalam belajar kita tidak hanya mengambil ilmu tahfidz atau tahsin atau tajwid saja. Meskipun yang dikaji adalah Al-Quran dan ilmu tajwid atau tahfidz dan tahsin, maka kita juga berinteraksi. Ya, kita juga bisa terpengaruh oleh orang yang mengajari kita. Karenanya pada zaman dahulu umat Islam itu saat belajar kepada para syekh, kepada para ulama, sebagian besar mereka justru tidak fokus pada ilmu. Sebagian besar dari mereka, terutama orang awam itu, lebih fokus pada adab, pada akhlak, pada kewibawaan syekh, ya, kepada sikap-sikapnya, ya, termasuk yang paling penting adalah pengamalan ilmu. Nah itu sangat berpengaruh. Jadi kita tidak hanya belajar Al-Quran saja, tapi kita belajar kita juga belajar akhlak, kita juga belajar adab dari guru yang akan mengajari kita. Maka hendaknya kita mengambil yang terbaik, yang lebih banyak amalnya, yang memiliki akidah yang sesuai dengan apa yang digariskan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meskipun barangkali hafalannya lebih sedikit. Ya kenapa? Karena untuk urusan tahfidz, tajwid, tahsin yang dasar, maka kalau Anda tadi menyebutkan perbandingan antara keduanya, maka insya Allah yang lebih sedikit hafalannya juga tetap bisa untuk mengajar ilmu yang akan dibutuhkan oleh umat Islam di masjid atau jamaah di masjid. Ya. Maka saya menasihatkan, meskipun urusannya longgar ya, urusannya longgar artinya ini adalah sebuah permasalahan yang mudah, ini bukan pilihan yang berat. Kedua-duanya bisa dipakai, tapi saya menasihatkan untuk tetap memakai yang pertama ya. Wabillahi taufiq. Nah, Ustaz, jazakumullah khair atas jawaban dan juga nasihat dan arahannya. Barakallahu fiik. Demikian pendengar atau ikhwah yang bertanya, barakallahu fikum. Kita berikan kesempatan yang kedua. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Pak Mul di Medan ini, Ustaz. Pak Mul di Medan, silakan Pak. Pertanyaannya? Meninggal dunia Ustaz di bulan Ramadan. Apa ada dalilnya Ustaz bahwa dengan meninggalnya di bulan Ramadan ini tidak ada siksa kubur, begitu Ustaz? Apakah ada dalilnya itu Ustaz? Baik, itu saja Pak Mul. Demikian Ustaz, semoga kami dapat ilmu yang bermanfaat
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan simak jawabannya, Pak. Silakan, Ustaz. Ya, saya tidak mengetahui dalil yang sahih yang menjelaskan bahwasanya orang kalau meninggal di bulan Ramadan itu tidak akan disiksa kubur. Dan ini adalah masalah ghaib yang membutuhkan dalil. Masalah-masalah ghaib seperti ini sifatnya tauqifiyah, artinya harus berdasarkan dalil yang sahih. Kita mengetahui misalnya saat kita meyakini bahwasanya orang yang meninggal di hari Jumat itu adalah salah satu tanda kebaikan untuknya, itu karena ada dalil sahih yang menunjukkan hal itu. Jadi harus ada dalilnya yang sahih. Nah, di bulan Ramadan, ya, saya tidak mengetahui ada dalil yang menjelaskan bahwasanya kalau orang meninggal pada bulan itu maka berarti dia terbebas dari sisa kubur. Ya, maka kita tidak boleh meyakini seperti itu, tapi kita boleh ya untuk husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap ya orang yang meninggal di bulan yang mulia seperti ini, maka diharapkan dia kehidupannya husnul khatimah. Apalagi kalau selama bulan Ramadan ini dia beramal dengan baik, maka berarti dia mengakhiri kehidupannya dengan kehidupan yang baik. Nah, jadi ini adalah harapan. Harapan untuk orang yang meninggal di bulan Ramadan tanpa kita memastikan bahwasanya dia terbebas dari siksa neraka. Nah, jadi kita hendaknya membatasi diri sebatas ilmu kita. Ya, kalau sekedar berharap maka nggak ada masalah. Berharap insya Allah ini husnul khatimah, ini insya Allah adalah tanda baik. Ini namanya husnudzon, namanya optimis. Tapi kita tidak boleh meyakini bahwasanya satu orang tertentu bebas dari api neraka atau dipastikan masuk ke dalam surga kecuali kalau ada dalil yang sahih yang jelas yang menunjukkan hal itu. Misalnya seperti pengakuan dari Nabi Muhammad SAW atau penjelasan dari beliau bahwasanya fulan atau fulan dari sahabat Rasulullah SAW berada di surga. Yang seperti itu baru kalau kita boleh meyakini bahwasanya fulan masuk surga atau fulan terbebas dari api neraka. Adapun yang tidak ada dalil yang jelas dan sahih maka kita tidak boleh meyakininya. Ya, semoga bisa dipahami dengan baik. Jazakallah khair Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Barakallahu fiik. Demikian Pak Mun di Medan. Semoga ini menjadi pencerahan dan jawaban bermanfaat buat Bapak dan juga yang lainnya. Dan kita berikan kesempatan berikutnya masih di line telepon. Bagian yang baru bergabung dalam pembahasan syarah hadis arba'in. Dan kita angkat penanya berikutnya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Pak Hadi Pak Hadi di mana? di Jalan Pramuka, Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Taib, silakan Pak Hadi pertanyaannya. Assalamualaikum ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan. Saya mau bertanya Ustaz. Saya mau bertanya mengenai kalau kita lupa rakaat sholat atau rukun-rukun sholat yang lain, itu katanya harus dengan sujud sahwi. Sujud sahwinya itu bagaimana Ustaz? Baik. Apakah salam? Fokusnya mengenai salam? Salamnya itu 2 kali apa sekali? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah bisa memahami pertanyaannya dan kita akan simak jawabannya, Pak. Silakan, Ustaz. Iya, amalan sholat yang bisa diganti dengan sujud sahwi adalah amalan yang sifatnya wajibus sholat. Atau yang dalam mazhab Syafi'i dikenal sebagai sunnah ab'ad. Jadi, yang saya maksud adalah amalan yang kalau kita tinggalkan maka kita tidak perlu untuk mengulangi amalan itu. Maka ini adalah yang disebut sebagai wajibatus sholat. Atau sunnah ab'ad dalam mazhab Syafi'i. Contohnya adalah tasyahud awal. Para ulama menyebutkan bahwasanya tasyahud awal adalah wajibus sholat. Dia bukan rukun sholat.
Rukun sholat itu seperti membaca Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud. Ya, ini adalah rukun sholat. Tapi tasyahud awal, maksudnya adalah duduk tasyahud awal, itu hukumnya wajib, bukan rukun. Dalam mazhab Syafi'i juga, di antara yang disebut sebagai sunnah abad adalah membaca qunut dalam sholat subuh. Nah ini, kalau sampai ketinggalan, maka dia tidak perlu diulang, tapi cukup diganti dengan sujud sahwi. Jadi ini adalah makna dari wajibus sholat atau sunnah abad dalam mazhab Syafi'i. Nah itu yang bisa digantikan dengan sujud sahwi tanpa harus diulang dan dilakukan. Adapun rukun, kalau kita ketinggalan maka kita harus kembali untuk melakukannya. Kalau kita ada ketinggalan 1 rakaat penuh yang tidak kita lakukan, sudah keburu salam, maka kita harus kembali untuk mengerjakan rukun yang kita tinggalkan itu. Kalau kita ketinggalan salah satu rukun sholat seperti rukuk misalnya, nah kita dari berdiri kita langsung sujud. Maka saat kita ingat di waktu kita sujud, kita harus kembali berdiri, kemudian rukuk, kemudian i'tidal, kemudian sujud, dan lanjutkan sholat kita. Seperti itu. Jadi rukun harus kita ulang dan kita lakukan kembali. Sholat kita tidak sah kecuali kalau kita melakukan rukun itu. Meskipun kita meninggalkannya karena lupa, harus tetap diulang. Nah kemudian setelah kita mengulangi dan melakukan rukun yang kita tinggalkan itu, maka kita lihat, ya kalau itu adalah berupa tambahan, kalau itu mengakibatkan tambahan dalam sholat. Ya misalnya berarti kita sujudnya jadi 2 kali, karena kita sudah sujud, kemudian karena kita ingat, maka kita bangun lagi, kemudian ruku, i'tidal, kemudian sujud lagi. Nah jika seperti itu maka berarti ada tambahan dalam sholat, maka kita tambahi dengan sujud sahwi setelah salam. Jadi kita salam seperti biasa, kemudian kita sujud 2 kali. Di situ kita membaca Subhana Rabbiyal A'la atau Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kita bangun, kemudian sujud lagi untuk kali yang kedua, kemudian bangun, kemudian salam lagi. Caranya seperti itu. Nah, jadi secara ringkas bisa kita jelaskan di sini bahwasanya sujud sahwi itu karena 3 sebab. Yang pertama karena kelebihan dalam sholat. Misalnya melakukan sujud lebih dari 2 kali dalam 1 rakaat. Atau sholat 5 rakaat padahal seharusnya 4 rakaat. Di sini kita sujud sahwinya setelah salam. Yang kedua adalah kalau kita melakukan kekurangan dalam sholat. Jadi kalau yang pertama kelebihan, yang kedua ini kondisi kekurangan. Misalnya kita tidak melakukan tasyahud awal tadi itu. Saat di rakaat yang kedua kita langsung bangun, ya, dan kita tidak tasyahud awal. Kalau kita sudah berdiri tegak, kita nggak perlu kembali lagi untuk tasyahud awal. Kita bisa teruskan rakaat ketiga, kemudian keempat, nah, tapi nanti sebelum salam kita sujud sahwi dahulu. Nah, yang ketiga sebabnya adalah keraguan. Kalau kita ragu-ragu dalam sholat, nah, ini kita lihat. Kalau saat kita ragu, kita mencoba mengingat-ingat, akhirnya kita dapatkan bahwasanya, oh ternyata saya baru sholat 1 rakaat. Atau ternyata saya sudah sholat 2 rakaat. Nah, kalau kita akhirnya ingat berapa rakaat yang sudah kita lakukan, maka nanti sujud karena ragu-ragu ini, sujud sahwinya setelah salam. Ini namanya taharri. Jadi kita ragu, kemudian sembuhnya atau solusinya adalah dengan ingat. Oh, tadi saya sudah membaca surat Al-Kafirun di rakaat pertama, kemudian di rakaat yang kedua saya membaca surat Al-Ikhlas. Oh, berarti tadi saya sudah sholat 2 rakaat. Oh, berarti saya tinggal 1 rakaat lagi. Kalau itu sholat maghrib misalnya. Yang terakhir, kalau kita ragu, tapi kemudian kita coba ingat, kita nggak dapat. Akhirnya yang kita lakukan adalah membangun di atas yang yakin, yaitu kita ambil angka yang lebih sedikit. Ragu antara 1 dengan 2, maka kita ambil yang 1. Ragu antara 2 rakaat dengan 3 rakaat, maka kita putuskan, oh berarti kita anggap baru sholat 2 rakaat saja. Ragu antara 3 dengan 4, berarti kita anggap kita baru sholat
3 rakaat saja. Ini namanya ragu. Dan kalau kita ragu, kita coba ingat, kita nggak dapat, akhirnya kita hitung angka yang lebih kecil, maka kita sujud sahwi sebelum salam. Ya, ini adalah secara ringkas hukum sujud sahwi dalam agama kita. Walhamdulillah. Jazakumullah khairan barakallahu fiik atas jawabannya. Demikian pendengar yang bertanya. Kemudian kami angkat pertanyaan berikutnya dari pesan singkat Ustaz dan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon nasihat dan penjelasannya terkait dengan permasalahan niat. Apakah akan berpengaruh kepada keikhlasan ketika seseorang beribadah kepada Allah, mengharapkan surga dan takut atau khawatir diazab di neraka. Mohon penjelasan dari pernyataan ini Ustaz. Jazakallah khairan. Ya, baik. Beramal karena mengharapkan surga atau beramal karena takut diazab di neraka, itu adalah keikhlasan yang sejati. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Orang-orang soleh dari umat ini, juga para nabi dan umat sebelum kita. Mereka semuanya beramal karena mengharapkan surga dan karena takut neraka. Dan ketika seorang sahabat mengatakan kepada Rasulullah SAW bahwasanya saya tidak pintar berdoa. Doa saya hanyalah seputar neraka dan surga. Maka Rasulullah SAW mengatakan, haulaha nudhandin. Kami juga, doa kami seputar itu, surga dan neraka. Nah, jadi Rasulullah SAW beribadah karena mengharapkan surga. Beliau beribadah karena takut dari neraka. Ya, ini adalah sunnah Nabi Muhammad SAW, dan beliau adalah orang terbaik, beliau adalah hamba terbaik, dan beliau adalah sayyidul mukhlisin. Beliau adalah pemimpin orang-orang yang ikhlas. Jadi hal itu tidak membahayakan ibadah beliau, bahkan kita katakan itu adalah keikhlasan. Memang masyhur di kalangan sebagian orang perkataan Rabi'ah al-Adawiyah atau Rabi'ah al-Adawiyah. Katanya beliau mengatakan, ya Allah, kalau seandainya aku beribadah kepadamu karena mengharapkan surgamu, maka jauhkan aku dari surgamu. Dan kalau aku beribadah kepadamu karena takut siksa nerakamu, maka masukkan aku ke dalam nerakamu. Ya, ini ketika mendengarnya pertama kali orang menganggapnya keren. Beda dari apa yang biasa kita dengar dan ucapkan. Tapi standar kita bukan standar keren atau tidak, mainstream atau tidak, harus besar atau harus kecil, tidak. Standar kita adalah apa yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kalau Nabi Muhammad SAW beribadah karena beliau mengharapkan surga dan takut neraka, maka itulah keikhlasan yang sesungguhnya, itulah yang benar. Dan kita sudah diajari oleh Nabi Muhammad SAW, beliau mendorong kita, menyuruh kita untuk beramal. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, misalnya. Dan bersegeralah kalian kepada maghfirah dari Tuhan dan kepada surga yang luasnya seperti langit dan bumi semuanya. Jadi Allah mendorong kita untuk beramal, untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjanjikan ada surga di sana. Di balik itu ada surga. Maka tidak masalah bagi seorang muslim untuk beramal karena mengharapkan surga atau beramal karena takut dari api neraka, karena itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan beliau adalah orang terbaik dari umat ini, dan beliau juga adalah pemimpinnya orang-orang yang ikhlas. Maka tidak ada yang lebih ikhlas daripada beliau dalam amalan. Maka yang terbaik adalah meneladani Nabi Muhammad SAW, dan tidak masalah kita beribadah karena mengharapkan surga atau takut dari neraka. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian pendengar yang bertanya, dan Ustaz, ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan sore hari ini. Sebagai ikhtitam dan kesimpulan kajian, Ustaz, silakan. Ya, intisari dari kajian kita pada sore hari ini adalah kita harus punya prioritas yang benar tentang urusan dunia akhirat kita. Dalam urusan dunia, kita cukup mengambil
sekedarnya saja. Laksana seorang gharib yang tinggal di tengah keterasingan, atau seorang musafir yang hanya melewati sebuah kota dan fokusnya adalah pada tempat tujuannya, yaitu kehidupan akhirat. Kemudian segera beramal. Jangan menunggu sore kalau kita berada di siang hari. Jangan menunggu malam kalau kita berada di sore hari. Segera beramal, karena kita tidak tahu umur kita sepanjang apa. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.